Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miklau Sola dari kampus IAI Nusantara Batanghari, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, saya ingin memaparkan materi tentang tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum yang diampu oleh dosen saya yang bernama Muhtar SAG MPD. Baiklah, di sini tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Yang pertama, kinerja kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah dapat dipahami sebagai upaya yang harus dilakukan seorang kepala sekolah dalam melakukan tugas dan perannya sebagai seorang kepala sekolah, baik itu kepala sekolah pada jenjang taman kanak-kanak sampai dengan jenjang sekolah menengah atas atau kejuruan. Kinerja itu sendiri pada dasarnya merupakan perwujudan pengetahuan, sikap, keterampilan yang selaras dengan visi dan misi masing-masing satuan atau jenjang pendidikan berdasarkan kompetensi dalam kepala sekolah. Yang kedua, tugas dan peran sekolah dalam manajemen kurikulum, yaitu berhubungan dengan kompetensi kepala sekolah dalam memahami sekolah sebagai sistem yang harus dipimpin dan dikelola dengan baik. Di antaranya adalah pengetahuan tentang manajemen itu sendiri. Berkenaan dengan manajemen kurikulum terdapat pada kompetensi manajerial, yaitu yang pertama, menyusun perencanaan sekolah madrasah untuk berbagai tingkat perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organik sekolah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memimpin sekolah madrasah dalam rangka memperdaya gunaan sumber daya sekolah madrasah secara optimal. Yang keempat, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah madrasah. Yang kelima, menciptakan budaya dan iklim sekolah dan madrasah. Yang keenam, mengelola guru dan staf dalam rangka memperdaya gunaan sumber daya manusia secara optimal. 7. Mengelola sarana dan prasarana sekolah atau madrasah. 8. Mengelola hubungan sekolah madrasah. 9. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta menempatkan dan mengembangkan kapasitas peserta didik. 10. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah tujuan pendidikan nasional. 11. Mengelola keuangan sekolah madrasah. 12. Mengelola ketetausahaan sekolah madrasah. 13. Mengelola unit layanan khusus sekolah madrasah. 14. Mengelola sistem informasi sekolah madrasah. 15. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi meningkatkan pembelajaran dan manajemen sekolah madrasah. 16. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah madrasah. Yang ketiga, pendekatan kinerja kepala sekolah. Yang pertama, mendekatkan berdasarkan perencanaan program kerja kepala sekolah. Yang kedua, pendekatan berdasarkan proses kinerja kepala sekolah. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan produk atau hasil dari kinerja kepala sekolah. Yang keempat, pendekatan dampak dari pemanfaatan produk kinerja kepala sekolah. Dan yang terakhir, rencana kegiatan tindak lanjut RKTL, kinerja kepala sekolah. Kegiatan tindak lanjut ini diharapkan memiliki dua dampak. Yang pertama, terhadap sasaran yang dievaluasi. Yang kedua, perlu melakukan evaluasi. Keduanya diharapkan memperoleh dampak positif dan dari aktivitas rencana kegiatan tindak lanjut ini. Sebagai contoh, untuk dampak bagi sasaran
yang dievaluasi yaitu kepala sekolah sudah tentu akan memperoleh sejumlah perlakuan atau kegiatan dan lanjutan penerapan itu untuk melakukan evaluasi. Melalui rencana kegiatan tindak lanjut ini akan tahu kelemahan dan kekurangannya yang seharusnya diperbaiki setelah menemukan beberapa temuan di lapangan. Dengan demikian, kedua belah pihak diharapkan tersentuh oleh hasil dari rencana kegiatan tindak lanjut ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.